mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Nek, hari ini kita belajar tentang tema 7. Ya, peristiwa dalam kehidupan. Silakan dibuka bukunya. Halaman 38. Sudah dibuka semuanya? Ustazah minta tolong dibaca dalam hati saja ya dibacanya. Yang judulnya kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yang paling atas ya, teks yang paling atas. Oke, sudah selesai dibaca? Sudah, Ustazah. Oke, berdasarkan teks yang kalian baca, yang sudah kalian baca ya, tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, ya. Tahu nggak kalian apa yang melatar belakangi sehingga bangsa Barat itu datang ke Indonesia? Mereka? Ya. Kenapa mereka yang berangkat ke Indonesia? Karena kekayaan alam Indonesia. Salah satunya kekayaannya apa? Ya, oke. Di Eropa, rempah-rempah ini harganya sangat mahal, hampir sama seperti harga emas, ya. Makanya bangsa Eropa mereka melalui jalur laut, ya, datang mereka naik kapal ya, melalui jalur laut, mereka melintasi samudra, ya. Nah, setelah melintasi samudra, mereka mencari negara-negara yang bisa mereka kuasai. Ya, nah salah satunya mereka datanglah ke Indonesia. Ya, setelah mereka datang ke Indonesia, ya, mulailah bangsa Eropa ini datang ke Indonesia. Ya, mulanya mereka untuk apa? Karena untuk berdagang. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa Indonesia itu punya kekayaan alam yang sangat banyak. Ya, salah satunya adalah rempah-rempah. Kalian tahu apa itu contoh rempah-rempah? Tahu. Apalagi? Terus jahe, daun salam, ya, dan masih banyak lagi. Nah, fungsi dari rempah-rempah ini itu apa? Terus makanan, apalagi? Ya udah obat-obatan, sebagai penyedap, ya, atau penambah cita rasa makanan dan masih banyak lagi ya fungsi kegunaan dari rempah-rempah ini. Ya, nah, ketika bangsa Barat ke Indonesia, oke, ada yang tahu bangsa Barat apa aja yang datang ke Indonesia? Ada Spanyol ya, ada Portugis ya. Nah, ya. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia yang pertama itu ada bangsa Portugis ya. Bangsa Portugis mereka datang ke Indonesia itu pada tahun 1511 ya. Tepatnya di mana mereka? Di Ternate atau di Malaka ya. Nah, kenapa sih bangsa Portugis ini datang ke Indonesia? Ya, mereka datang ke Indonesia untuk mencari keuntungan besar dalam berdagang. Ya, nah ketika bangsa Portugis datang ke Indonesia, ya, mereka ibaratnya bersainglah dengan bangsa Spanyol yang sudah menduduki Indonesia juga. Ya, setelah mereka bersaing, ya, nah mereka buatlah dia ada namanya Perjanjian Saragossa, di mana dengan Perjanjian Saragossa ini ternyata Spanyol kalah. Ya, berhubung Spanyol kalah, jadi terpaksa Spanyol harus meninggalkan Indonesia. Ya, nah ketika Portugis datang ke Indonesia, ya tepatnya di Ternate, ya, masyarakat kita itu atau masyarakat Indonesia pada saat itu mereka menyambut baik orang-orang Portugis ini. Ya, tapi lama kelamaan mungkin karena mereka merasa dimonopoli atau diperintah-perintahkan seperti itu, ya, akhirnya apa? Mereka melawan bangsa Portugis ini. Ya, nah yang kedua ada bangsa Spanyol. Ya, nah bangsa Spanyol ini datang ke Indonesia tahun 1521. Ya, tepatnya di mana? Di Maluku. Ya, nah kalau tadi dia bangsa Portugis datang ke Indonesia untuk mencari keuntungan yang besar dalam berdagang, kalau bangsa Spanyol beda lagi visi misi mereka. Mereka datang ke Indonesia itu mencari kekayaan, ya, dalam berdagang tadi. Ya, nah tadi kan mereka dia terusir
oleh bangsa Portugis setelah perjanjian Saragossa. Ya, sama dengan bangsa Portugis tadi. Bangsa Spanyol ini ketika datang ke Indonesia juga disambut baik, ya. Tapi setelah lama kelamaan, karena mungkin bangsa masyarakat Indonesia yang merasa dirugikan atau mungkin ada hal lain, jadinya mereka melakukan perlawanan, ya. Terus bangsa yang ketiga yang datang ke Indonesia, ya, adalah Belanda, ya. Belanda. Nah, Belanda ini dia datang ke Indonesia tahun 1596, ya. Tepatnya di mana? Di Banten, ya. Nah, kalau ini beda, bangsa Belanda beda lagi. Kalau mereka tujuan mereka datang ke Indonesia untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia, ya, sehingga apa? Mereka membentuk sebuah perusahaan monopoli masyarakat di tempat, ya. Tahu monopoli apa? Hah? Bukan menipu, ya. Apa? Misalnya ada satu perusahaan, ya, di mana mereka menetapkan bahwa semua orang yang ada di sekitar itu harus memberikan semua rempah-rempah. Misalnya kenalilah semua petani yang ada di Banten, ya, harus memberikan atau harus menyerahkan seluruh hasil rempah-rempah mereka hanya ke Belanda, nggak boleh ke yang lain. Itu namanya monopoli, ya. Jadi hanya satu tempat yang bisa kamu setorkan hasil panenmu itu, ya. Nah, kalau di sini pada saat bangsa Belanda datang ke Indonesia, mereka membentuk VOC, ya. Nah, ini sama juga kayak bangsa Portugis dan Spanyol tadi. Awalnya diterima baik, terus lama-kelamaan masyarakat Indonesianya melakukan perlawanan, ya. Nah, di dalam teks tadi yang kalian baca, ada di situ dia kan 3G, gold, gospel, dan glory. Ada yang tahu itu apa artinya? Nggak ada? Oke, ya. Gold itu dia adalah kekayaan, ya. Terus glory itu apa? Glory itu kejayaan, ya. Dan kalau yang terakhir gospel itu adalah penyebaran agama, ya. Jadi ketika tadi bangsa Eropa ini datang ke Indonesia, baik itu Portugis, Spanyol, Belanda, ya, mereka ini mencari yang tiga ini, ya. Yang pertama untuk mencari kekayaan dalam berdagang, itu namanya gold tadi, ya. Terus untuk mencari kekayaan dan meluaskan daerah jajahannya, ya, itu glory. Terus yang ketiga untuk menyebarkan agama Nasrani atau agama Kristen, ya. Karena apa? Kalau menyebarkan agama itu menurut mereka adalah suatu perbuatan yang suci, ya, dan penyebaran agama kalau menurut mereka, ya, bangsa yang datang ini, ya. Nah, kalau tadi yang untuk apa kejayaan itu yang glory, karena menurut bangsa Eropa itu, ya, kalau semakin luas daerah jajahannya, ya, maka mereka dianggap semakin jaya, ya. Nah, kalau yang kekayaan tadi berarti mereka ingin mencari kekayaan yang berlimpah dengan cara apa? Datang ke Indonesia, mengambil rempah-rempah Indonesia, ya. Oke, tadi kan ada yang menyebutkan bahwa salah satu contoh rempah-rempah itu adalah cengkeh. Nah, oke, saya mau tanya, dalam pelajaran mungkin wujud benda atau bentuk benda itu kan dia dibagi menjadi tiga. Ada apa? Gas, ya, padat, cair, dan gas. Nah, kalau cengkeh itu termasuk bentuknya yang mana? Padat, ya. Nah, setiap bentuk atau wujud dari benda ini, baik itu padat, cair, gas, memiliki sifat yang berbeda-beda, ya. Kita bahas satu-satu, ya. Kalau padat, menurut kalian sifatnya apa aja? Oh, bukan contohnya, nah, sifatnya, ibaratnya kayak manusia atau misalnya Raisa lah. Raisa sifatnya itu baik, periang, ramah. Ah, kalau dia benda yang wujudnya padat ini sifatnya kayak ganas. Oke. Apa? Tidak bisa berubah bentuk atau bentuknya tetap. Apalagi? Ya, apa? Benda mati, ya, semua benda mati. Yang mas juga benda mati, cair juga benda mati, ya. Oke, jadi dia sifat dari benda padat yang pertama adalah, ya, ketika kita pegang dia terasa keras atau padat, ya. Terus yang kedua, kalau kita pindahkan dia bentuknya tetap atau nggak berubah sama sekali. Ah, kalau di sekitar kalian yang mana yang termasuk contoh benda padat? Apa lagi? Kursi. Ini apa ini? Buku, ya. Nah, kalau buku ini kalian pindahkan ke dalam tas atau misalnya ke dalam kardus, bentuknya berubah nggak? Ya, makanya sifat dari benda padat itu adalah tidak berubah ketika dipindahkan atau bentuk dan ukurannya tetap. Tetapi, ya, jika kita beri perlakuan, dia akan berubah. Perlakuan apa? Bisa perlakuan panas dengan tekanan tinggi, ya, atau misalnya dengan kalian potong-potong, dia bakalan berubah bentuknya kan? Misalnya buku inilah, kalau kalian bakar atau kalian potong dia berubah kan? Nggak kayak gini lagi bentuknya kan? Ketika kita bakar dia berubah menjadi abu, ya. Ketika kita potong atau kita gunting dia ukurannya berubah jadi kecil-kecil kan, dari serpihan-serpihan, ya. Itu untuk benda padat, ya. Kalau benda cair sifatnya seperti apa? Cair. Apa? Oke, dapat berubah-ubah bentuk. Terus apa lagi? Cair bisa berubah. Ya, udah dapat berubah bentuk sesuai dengan tempatnya.
kalian kalian tuangkan air di piring, ya. Terus kalian celupkan sedikit kain atau handuk kalian. Nanti dia bakalan kena yang lainnya itu kan, menyebar dia. Ya, walaupun nggak semuanya basah, tapi dia dari misalnya kalian celupkan cuma sedikit ini, nanti lama-kelamaan dia airnya bisa menyebar mungkin sampai segini. Ya, tergantung seberapa banyak air yang diserap oleh si handuk itu atau kainnya. Ya. Oke, yang ketiga, ya, ada benda gas. Contohnya balon, uap atau udara. Ya, udara nampak nggak? Enggak, tapi bisa kita rasakan. Ya, udara itu nggak tampak tapi bisa dirasakan. Ya, contohnya gas. Ya, sifatnya seperti apa? Tidak terlihat. Hah? Tidak terlihat. Apa? Bergerak ke segala arah. Terus apa lagi? Mengalir. Tidak bisa dipegang. Tidak bisa dipegang. Ya. Terus apa lagi? Ya, mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah atau yang bertekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Ya. Nah, dia juga sama kayak air tadi, bisa berubah-ubah tergantung tempat penampungnya. Contohnya tadi ada balon. Balon ini ketika kalian hembus, ya, atau kalian tiup, dia bakalan berubah bentuknya seperti balon ini kan? Nah, kalau misalnya ban mobil lah, ya, ketika ban mobil yang kempes kita isi dengan angin, ya, dia akan menyesuaikan dengan seperti bentuk ban motor tersebut, ya, sama kayak air tadi, ya. Oke, sampai di sini, kan udah banyak tadi pelajaran kita, udah kemana-mana aja kita tadi pelajarannya. IPA. Terus tadi yang pertama kita bahas apa? PS. Nah, di PS tadi kan kita ada bahas latar belakang. Nah, itu sudah masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, ya. Tanpa kita sadari, tanpa kalian sadari, kalian sudah belajar 5 pelajaran. Ya, ada IPS di situ, ada IPA di situ, ada bahasa Indonesianya, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Nah, ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ya, kita ulangi kembali tadi apa yang kita pelajari, ya. Oke, yang pertama, tujuan kedatangan bangsa Indonesia ke Eropa ke Indonesia untuk ya. Terus di dalam peristiwa kedatangan bangsa baru ke Indonesia ada istilah yang namanya 3G. Kayak sinyal aja ya 3G, ya. Sekarang nggak laku lagi 3G, ya. Yang adanya 4G, ya. 4G sekarang sinyal 3G nggak laku lagi karena nggak ada lagi jaringannya, ya. 3G apa yang pertama? Artinya tadi? Ya, yang kedua? Glory dulu, ya. Glory artinya? Yang ketiga? Artinya? Menyebarkan agama, ya. Nah, tadi salah satu contoh dari rempah-rempah itu adalah cengkeh. Di mana cengkeh ini bentuknya jadi berdasarkan wujud benda, ya. Berdasarkan wujudnya benda itu dibagi menjadi 3. Apa aja? Oke, kalau padat tadi sifatnya seperti apa? Tidak bisa berubah bentuk. Panas. Yang ketiga bisa berubah bentuk jika diberikan perlakuan seperti panas, ya, tekanan, digunting-gunting atau dipotong, ya. Terus yang kedua ada benda cair, ya. Sifatnya tadi seperti apa? Bisa berubah bentuk. Terus mengalir dari atas sampai mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Apalagi? Ya udah tadi bisa berubah bentuk. Ada lagi? Ya. Meresap dari celah-celah yang kecil, ya. Terus yang terakhir biasanya kalau dia yang bentuk permukaannya tenang selalu datar, kayak apa namanya? Kayak obat, ya, danau. Ya, itu permukaannya datar itu kan? Artinya datar. Semua tidak lagi. Semua dia tadi masuknya mengalir dari yang tinggi ke rendah, ya. Terus yang ketiga ada benda gas. Ya, kalau benda gas tadi sifatnya nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan. Terus apa lagi? Satu, menyebar ke segala arah. Ada tadi yang hampir sama dengan si cair. Bisa berubah bentuk. Mengalir dari
Alhamdulillah.